Ya, berikutnya mari kita cermati soal yang nomor 2. Ini sebagai bahan perbandingan pengerjaan yang telah Anda selesaikan atau bagi yang mengalami kesulitan, kita bisa mengambil contoh dari soal yang ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menentukan besar sudut-sudut dan luas segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Gagasannya sama. Yang pertama kita buatkan sketsa awal, boleh sembarang saja, misalkan A, B, C. Ini boleh kita coba-coba untuk membuatkannya lebih mirip ya. Diketahui A-nya 10, B-nya 12, C-nya 16. Jadi panjangnya A lebih kurang dari B, kurang dari B, dan B kurang dari C. Nah, jadi bentuknya akan seperti itu. Sketsa atau lukisan yang tepatnya Anda ingatkan lagi waktu di SMP mungkin melukis segitiga, masih ingat? Yang pertama, ya kita bisa membuatkan AB lebih dulu, yang panjangnya sama dengan C, karena dihadapi oleh sudut C sama dengan 16. Kita buatkan, nah caranya bolehlah dengan menggunakan penggaris, ukur panjangnya 16 atau boleh menggunakan skala berapa. Dan perlu Anda pahami bahwa Anda pun bisa menggunakannya dengan menggunakan lingkaran dengan pusat A, jari-jari 16. Jadi nanti di sini B-nya boleh sembarang ini. Yaitu jaraknya ke A selalu 16. Nah, selanjutnya setelah C kita gambarkan, kita bisa menentukan letak titik C. C jaraknya ke A harus sama dengan B, sama dengan 12. C jaraknya ke B harus sama dengan 10. Nah, kita pun sama menggunakan jangka dengan pusat A, jari-jari 12. Kita buatkan lingkaran dengan pusat A, jari-jarinya 12, misalkannya dengan menggunakan skala seperti ini. Nah, selanjutnya buat lingkaran dengan pusat B. Ini pusat B, jari-jari A yang sama dengan 10. Kita buatkan. Nah, maka titik C adalah perpotongan dari kedua lingkaran tersebut. Letaknya bisa di sebelah bawah, di sini. Bisa di sebelah atas, kita pilih yang atas saja. Nah, C ini jaraknya ke A tadi, karena terletak pada lingkaran tadi adalah 12, jaraknya ke B adalah 10. Jadi kita bisa menggambarkan AC, bisa menggambarkan BC, itu melukis segitiga yang baik gitulah ya. Tapi dengan sketsa ini ya bolehlah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar sudut-sudut dari segitiga ABC. Jadi berapa besar sudut A, berapa besar sudut B, berapa besar sudut C. Nah, dari pemahaman Anda, lembar materi dan tayangan video tersebut, mana yang lebih baik digunakan atau yang dapat kita pakai untuk menentukan besar sudut A? Kita gunakan aturan sinus menghubungkan antara sisi, sudut. Berarti harus diketahui salah satu sudutnya. Dan yang memuat satu sudut adalah aturan kosinus. Ya, bahwa kita ingatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, maka akan dihitung besar sudut A dengan menggunakan hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. Nah, untuk selanjutnya, karena kita akan mencari besar sudut A, berarti kita menentukan nilai cos A dulu. Kita pindahkan min 2BC cos A ke sebelah kiri. Maka kita punya 2BC cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat. Sehingga nilai cos A akan sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, selanjutnya karena A, B, dan C-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan. Nah, setelah dihitung, masa hasilnya 25/32.
Atau boleh dengan menggunakan kalkulator kita cari berapa 12 kuadrat plus 6 kuadrat plus 10 kuadrat per 2 kali 12 kali 16. Ya. Selanjutnya maka nilai cos A 25/32, maka sudut A adalah arcus cos dari 25/32. Nah, bisa digunakan kalkulator untuk menentukan berapa sudut A. Caranya Anda gunakan kalkulator yang Anda instalkan di smartphone-nya. Anda ketikkan di sini ada cos inverse. Nah, di sini. Cari kalau sampai memunculkan misalnya muncul ada second key untuk beberapa kalkulator jenis tertentu ya. Kita ketikkan cos inverse, arcus cos. Di sini kemudian kita ketikkan 25 per 32 kurung tutup, maka nilainya akan sama dengan 38,62 derajat. Maka sudut A besarnya 38,6 derajat. Atau boleh saja misalkan biar cepat Anda mengerjakannya langsung dari sini. Kita buatkan cos inverse. Nah, kita buatkan misalnya dari sini. Ketikkan cos inverse dari nilai 12 kuadrat dari awal. Tapi jangan lupa kurungnya ya. Di sini harus ada kurung, di sini pun harus ada kurung, Maka kita kurung lagi, kurungnya 2 kali di sini. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurangi 10 kuadrat kurung tutup dibagi 2, ini pakai kurung lagi, 2 kali 12 kali 16. Jangan lupa kurung tutupnya 2 kali. Nah, maka sama dengan nilainya adalah 38,62. Jika kesalahan mengetik biasanya ada tombol di sini back ya. Kalau ada kesalahan mengetik diulang lagi ya. Jadi sekali lagi sudut A besarnya 38,6 derajat. Nah, selanjutnya setelah diketahui sudut A 38,6 derajat, kita akan menentukan berapa besar sudut P, berapa besar sudut C. Untuk menentukan besar sudut P, boleh Anda gunakan aturan kosinus lagi. Dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Ya. Tapi boleh saja kita menggunakan aturan sin. Karena sudut A-nya sudah diketahui. A per sin A. Misalkan untuk mencari sudut B berarti B per sin B. Atau boleh kita balik. Sin B per B akan sama dengan sin A per A. Kita akan mencari berapa besar sudut B. Ini. Ya, dihitung besar sudut B, maka besar sudut B kita buatkan dengan aturan sinus sin B per B. Kita balik, tadinya B per sin B, sekarang sin B per B sama dengan sin A per A. Akibatnya kita substitusikan, B-nya 12, A-nya 38,6 derajat sudah diketahui, sudut A-nya 10. Maka kita punya sin B adalah 12 kali sin 36,6 derajat dibagi 10. Nah, maka sin B setelah dihitung sama dengan 0,7487. Maka sinus B dengan menggunakan kalkulator perhitungannya tadi mudah ya, tinggal 12 kali sin 36 dibagi 10, 0,7487. Selanjutnya sama seperti dengan menggunakan kalkulator sin plus B, maka sudut P-nya akan sama dengan sin plus B akan P-nya akan sama dengan 48,5.